Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafa Wafiatul Fauziah, NPM 202121092 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Siliwangi. Di sini, saya akan menceritakan kembali sebuah novel yang berjudul Sabariyah. Novel ini merupakan novel karangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang sering disebut dengan Buya Hamka. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Sungai Batang dan meninggal pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta. Novel ini merupakan novel tahun 1928 dan merupakan cerita roman edisi Jawi dengan menggunakan bahasa Minangkabau. Novel ini sudah melakukan 3 kali cetakan. Cetakan yang pertama yaitu pada tahun 1928, cetakan yang kedua pada tahun 2019 oleh Gema Insani dengan bahasa Indonesia, dan cetakan yang ketiga pada tahun 2020 oleh JT Books PLT dengan bahasa Melayu. Saat ini saya akan menceritakan isi novel Sabariyah yang merupakan cetakan kedua yaitu pada tahun 2019 oleh Gema Insani dengan bahasa Indonesia. Selamat mendengarkan. Sabariyah. Tinggi bukit di seberang, tampak yang dari tanah merah, berkelok rupa kampung Pandan, ke danau pergi menyelam, geraikan rambut pulang mandi, serai serumpun belah-belah, mulanya kabar ambok karang, teringat kampung tumpah darah, pengisi nyawa dan badan, pengukur timbangan paham, penyejuk lautan budi, berilah ampun kalau salah. Di sebuah desa, ada sepasang suami istri yang bernama Sabariyah dan Pulai. Mereka adalah seorang suami istri yang saling mencintai. Namun, hubungan mereka sangat ditentang keras oleh ibunda Sabariyah yang bernama Saryaman. Saryaman menentang hubungan mereka karena ia tidak suka kepada suami dari anaknya tersebut. Karena Pulai merupakan anak dari keluarga yang miskin dan tidak memiliki apa-apa. Pada suatu hari, Pulai datang ke rumah ibu kandungnya. Ia bercerita bahwa kehidupannya sekarang sangatlah sudah jauh berbeda. Sekarang, ia sudah menjadi suami dari anak orang lain. Dengan begitu, sekarang dia sudah mempunyai tanggung jawab besar. Bukan hanya menghidupi dirinya sendiri, tapi sekarang dia mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi anak orang lain. Dengan begitu, ia bermaksud mendatangi ibu kandungnya untuk meminta izin dan restu bahwa ia ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan. Karena dia pikir dengan bekerja, dia akan bisa lebih mudah untuk menghidupi dirinya dan juga istrinya. Setelah mendengar penjelasan dari anaknya tersebut, ibunda Pulai mulai merelakan dan mengizinkan Pulai untuk pergi merantau mencari pekerjaan. Dengan begitu, dia banyak memberi nasihat kepada anaknya. Dia mengingatkan untuk selalu bersopan santun, untuk tidak pernah melupakan Tuhannya. Selain nasihat itu yang ibunda katakan kepada anaknya, ia juga berkata kepada anaknya, berjalan selangkah menghadap surut, berkata sepatah dipikirkan, setinggi-tinggi melambung, kembali ke tanah juga. Bundo lepas engkau berjalan, bundo beri bertali panjang, sejauh-jauh terbang, kembali sangkar juga. Satu lagi anak kandung, sebelum engkau turun jenjang, pandai-pandai engkau berkata,
eloklah engkau bertutur, obatilah hati binikmu, upik Sabariah, suruh bersabar dia dahulu. Begitu pula dengan mertua yang bernama Saryaman. Begitulah yang ibunda katakan kepada anaknya, supaya Pulai tidak melupakan istri dan mertuanya. Setelah Pulai mendengar nasihat dari ibundanya, kemudian Pulai berpamitan untuk pergi ke rumah istrinya. Di sana, Pulai langsung berpamitan kepada istrinya dan juga mertuanya. Beliau menjelaskan bahwa kini beliau akan pergi merantau ke ujung gunung untuk mencari pekerjaan. Selain berpamitan, Pulai juga sempat memberi janji kepada Sabariah untuk segera pulang. Dalam perkataannya, dengan sabar, adik lepas. Jika ada, Allah akan memberi ambo pulang pada hari raya. Jika tumbuh mata melintang, tentulah surat ambo kirimkan. Jika tidak pulang pada hari raya, nantikan pada bulan haji. Jika tidak pada bulan haji, nantikan pada bulan Maulud. Jika tidak pula seperti itu, kabar berita didengarkan juga. Begitu yang Pulai katakan kepada Sabariah. Dengan senang hati, Sabariah mendengarkan perkataan suaminya dan memberi izin suaminya untuk pergi merantau ke ujung gunung mencari pekerjaan. Karena Pulai sudah mendapat izin dari ibu kandung, istri dan juga mertuanya, maka pada Senin hari pagi-pagi beliau langsung berangkat pergi untuk merantau ke ujung gunung mencari pekerjaan. Di sana, ia mencari pekerjaan dengan berdagang untuk bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Setelah kepergian Pulai beberapa hari lalu, Sabariah dan ibundanya mendapat kabar dari kerabat dekatnya bahwa Suman sudah datang dari Bengkulu. Suman adalah seorang pria yang kaya raya dan sangat memiliki apapun. Mendengar hal tersebut, Saryaman sangat senang karena Suman merupakan menantu yang sangat ia idamkan. Karena Suman memiliki harta yang banyak yang sangat ia miliki. Tanpa banyak basa-basi, Saryaman kemudian langsung pergi ke rumah Suman. Singkat cerita, Saryaman dan Suman telah berbicara panjang lebar. Kemudian, tanpa ragu, Saryaman membuka bicara tentang hubungan Sabariah dan Pulai. Bahwa Saryaman sangat menentang hubungan Sabariah dan Pulai. Dia berbicara kepada Suman bahwa Saryaman tidak setuju kepada Pulai karena Pulai merupakan anak dari orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Namun dengan baik hati, Suman tidak setuju dengan ungkapan apa yang dikatakan Saryaman. Suman memberi nasihat kepada Saryaman supaya Saryaman tidak egois dengan pikirannya sendiri. Saryaman sangat kesal dengan ungkapan apa yang telah Suman katakan kepada dirinya. Tanpa lama-lama, kemudian Saryaman meminta izin kepada Suman untuk pergi dari rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Saryaman masih dalam keadaan kesal. Yang ia pikirkan hanyalah emas dan kemewahan harta saja. Sampai-sampai ia berbicara dalam hatinya, jika mendapat menantu orang yang kaya, selamat hidup anak Ambo. Ambo bersenang hati pula. Bukan umpama badan kini, garam habis, lauk tidak enak. Arang sudah habis, besi binasa. Tidak sampai maksud dalam hati duduk risau setiap hari. Terlindas peluru lunak, terkena di bedil pecah, dapat menantu orang miskin, tidak pandai mencari untung, bodoh berdagang, berniaga. Inilah sudah lama masanya. Kabar tidak ada, dan berita tidak ada. Anak Ambo berharap karena menanti. Sudah lusuh kain dipakainya, tidak mendapat kain penggantinya. Begitulah yang ia katakan dalam hatinya selama dalam perjalanan. Beberapa hari setelah itu, kemudian Saryaman pergi mendatangi Ibu Suman. Saryaman menceritakan keadaan yang sebenarnya. Sekarang, Saryaman menginginkan Sabariah untuk segera menceraikan Pulai. Karena keadaannya yang tidak memungkinkan, karena Saryaman
menginginkan menantu yang kaya raya dan memiliki harta yang banyak. Setelah mendengar pembicaraan Saryaman, Mama Suman sangat menentang keras ungkapan Saryaman. Ia memberi nasihat bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah. Perceraian sangat dilarang oleh Tuhan. Dengan begitu, Mama Suman tidak setuju dengan perceraian Sabariah dan Pulai. Setelah mendengar ucapan tersebut, Saryaman termenung. Namun, pikiran dan hatinya sudah keras seperti batu. Dia kemudian pulang ke rumahnya. Lalu, Sabariah yang melihat ibundanya dengan wajah yang sangat marah, kemudian ia bertanya, apa yang bisa menyebabkan ibundanya sangat marah seperti ini? Tanpa basa-basi pun, Saryaman kemudian berbicara kepada Sabariah supaya Sabariah bisa menceraikan Pulai. Ia tidak setuju dengan hubungan Sabariah dan Pulai karena Pulai merupakan anak dari orang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Mendengar hal tersebut, Sabariah sangat kaget dan tidak percaya akan hal itu. Kemudian Sabariah berkata kepada ibundanya, "Bundo kandung, ampunilah Ambo. Sudah banyak betul tutur Ambo. Sudah panjang berlingkar-lingkar. Jauhlah tiba di atas kata putus Ambo berikan. Adapun kehendak hati Bundo tidak bisa Ambo lakukan. Maafkan Ambo jika begitu." Begitulah yang Sabariah katakan kepada Saryaman. Setelah Saryaman mendengar penjelasan dari Sabariah, kemudian Saryaman berpikir dalam hatinya, "Betul pula kata anak Ambo. Biarlah sabar Ambo dahulu. Sedih pula rasa hati Ambo melihat dia menangis. Namun, walaupun begitu, jika belum dapat bulan ini, Ambo nanti bulan depan." Tidak Ambo uraikan, Saryaman akan kembali bersabar untuk menanti Pulai datang. Namun, jika Pulai tidak datang kembali, maka dia tidak akan segan-segan untuk menceraikan Pulai. Namun, di ujung gunung sana, Pulai masih sibuk dengan berdagangnya, masih sibuk dengan pekerjaannya. Pada suatu malam, ia tidur dan bermimpi. Di mimpinya, ia mendapatkan suatu tanda-tanda buruk menimpa dirinya. Namun, mimpinya harus terhenti karena subuh telah tiba. Dia berpikir sejenak, apakah mimpi tersebut merupakan tanda-tanda tidak baik buat kehidupan dia. Pada pagi harinya, kemudian ia melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Ia berdagang dengan kawannya. Namun tidak seperti biasanya, Pulai hari ini tampak murung, tidak berbicara sama sekali. Tanpa disangka, pada hari itu juga ia mendapatkan surat dari sang ibunda tercinta. Setelah dia membuka surat dan membacanya, lalu dia segera pulang karena ibundanya meminta untuk dia pulang ke kampungnya. Sesampainya di kampung, ia langsung mengunjungi ibu kandungnya. Ia berpesan kepada ibu kandungnya supaya tidak ada seorang pun yang mengetahui kepulangan Pulai. Setelah itu, kemudian Pulai datang kepada rumah istrinya. Dia memberitahu kepada istrinya bahwa sekarang dia sudah pulang. Namun, setelah ia memberitahu istrinya bahwa dia telah pulang, Pulai juga harus meminta izin lagi kepada istrinya bahwa ia harus pergi untuk beberapa hari. Setelah Sabariah memberi izin Pulai untuk pergi kembali, kemudian ibu Sabariah yaitu Saryaman segera menghampiri Sabariah. Tanpa basa-basi, ia langsung bertanya kepada Sabariah apakah Sabariah sudah mencelakai Pulai atau belum. Namun tidak ada jawaban dari Sabariah. Dengan begitu, ibunda Sabariah mempertegas kembali. Ibunda memberikan pilihan kepada Sabariah. Jika ia memilih suaminya, maka ia harus pergi dari rumah. Namun, jika ia ingin tetap berada di rumah bersama ibunya, maka ia harus meninggalkan suaminya. Dengan tanpa memikir lama, Sabariah langsung memutuskan bahwa ia hanya ingin tinggal bersama ibundanya dan dia akan menceraikan suaminya yaitu Pulai. Tanpa Sabariah dan Saryaman ketahui, sebenarnya
Pulai sedari tadi sudah mendengarkan pembicaraan mereka berdua dengan hati yang sangat hancur. Kemudian Pulai pergi ke rumah ibunda kandungnya untuk menenangkan pikirannya sejenak. Keesokan harinya, Pulai kembali datang ke rumah istrinya. Ia langsung mempertanyakan maksud dari pembicaraan istrinya dan mertuanya kemarin. Tanpa panjang lebar, kemudian Pulai langsung menanyakan kepada Sabariah, apakah Sabariah akan ikut dengan dia atau Sabariah akan ikut dengan ibundanya. Namun setelah melihat ketulusan Pulai, kemudian hati Sabariah terketuk bahwa ia masih sangat cinta kepada Pulai dan ia memutuskan akan tetap bersama Pulai. Mendengar pernyataan tersebut, maka Pulai tidak basa-basi untuk membunuh Sabariah. Dia mengeluarkan pisau dan langsung menusukkannya ke perut Sabariah. Pada saat itu pula Sabariah tergeletak dan berceceran darah di mana-mana. Karena Saryaman mendengar pertengkaran di dalam kamar, kemudian Saryaman menyusul ke dalam kamar dan ia mendapati anaknya sudah berceceran darah di mana-mana dan sudah tidak bernyawa lagi. Tanpa berlama-lama, kemudian Pulai keluar dari rumah tersebut. Beberapa hari kemudian Pulai mengikatkan sebuah sabuk di perutnya dengan sangat erat. 2 hari kemudian, Pulai juga meninggal bersama Sabariah, menyusul Sabariah. Begitulah ending dari novel yang berjudul Sabariah, karya Buya Hamka. Pelajaran yang dapat diambil, terlebih untuk kaum perempuan, janganlah dunia diperturutkan karena dunia membawa sesat. Janganlah nafsu dikedepankan karena nafsu pantang kekurangan, hawa pantang kerendahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.